Ya, sekali lagi kita mau ulang lagi, pertama adalah sahurnya mesti benar. Kedua, orang tua juga harus ada waktu untuk olahraga ya, Mas. Nah, ini dia. Banyak orang berpikir bahwa udahlah namanya puasa, udah umur 70, siang-siang tidur aja. Nah, lupa bahwa ketika dia tidur aja nggak ngapa-ngapain, nanti terjadi yang disebut dengan pengentalan darah. Lalu kemudian ada lagi pembekuan darah di kaki dan sebagainya. Jadi ketika kaki tidak dipakai untuk bergerak, tidak stretching, tidak melakukan olahraga ringan, maka yang terjadi pada orang-orang tua ini kadang-kadang terjadi seperti kayak kalau kita misalnya pergi naik sepur atau kita pergi naik pesawat jauh, itu kakinya rasanya seperti kayak diikat pakai bando. Nah, ada beberapa orang tua mengatakan saya banyak duduk malah kakinya bengkak. Nah, itu karena dia tidak melakukan yang disebut dengan pompa betis ya. Jadi banyak sekali orang ya ketika duduk lama kakinya bengkak. Karena apa? Karena ototnya tidak bekerja. Sedangkan kita punya cairan, kita punya darah yang berasal dari bawah bisa kembali ke jantung, itu karena kita melakukan yang disebut dengan pompa betis. Nah, pompa betis itu terjadi ketika kita jalan, kita beraktivitas gitu loh. Jadi sekali lagi menghadapi para senior ini memang tidak mudah. Di satu sisi mereka tidak boleh terlalu lelah, tapi di sisi lain juga mereka tidak boleh leyeh-leyeh gitu loh ya. Nah, jadi istilahnya ukur-ukur ini. Nah, alangkah baiknya kalau kita masih tinggal bersama mereka, kita bisa memperhatikan bahwa ketika puasa apa saja kegiatan mereka. Dan terutama saya titip pesan juga buat para anak-anak yang sudah besar, sudah kuliah di tempat lain atau sudah berkeluarga, terpisah dari orang tuanya. Yuk sering-sering video call. Ini untuk psikis ya? Ada video call, betul. Itu bukan soal ngontrol ya, tapi juga istilahnya silaturahmi pada orang tua. Sehingga mereka akan terbiasa untuk bisa melihat kita kapanpun mereka mau. Nah, belakangan ini kan juga banyak orang tua yang mulai mewek, nduk. Lah kowe karo bojomu ora muli kok piye iki aku ora ditengoki. Wis 2 tahun iki lho. Lah ya jadi udah 2 tahun misalnya. Ada orang yang betul-betul sampai tidak mudik gitu loh ya. Apalagi kalau ini cucu kesayangan ya, nggak mudik, nggak mulih gitu loh ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda bisa membuat supaya sekali lagi, ini adalah terkait dengan masalah depresi di hari tua, ya depresi di usia lanjut. Jadi bagaimana tradisi yang tadinya harus silaturahmi secara fisik kita datang, lalu kemudian sekarang silaturahminya malah dimajuin ketika puasa sudah sering video call, ya. Ini ngademin banget. Saya membuktikan dengan beberapa pasien, ketika mereka itu sering-sering video call dengan anaknya, itu mereka tidurnya lebih nyenyak, ya. Lalu mereka juga tensinya lebih baik gitu loh ya. Tapi menarik juga Mas, yang kebalikannya juga ada. Sering-sering video call dia ngamuk sama anaknya. Ini memang Masya Allah tidak mudah memang, karena seringkali ada orang tua juga yang sifatnya keras ya. Ya lalu kemudian dia melihat misalnya anaknya karena video call, kok kamu sekarang kayak gitu toh, bajumu kayak gitu. Kamu udah berapa lama nggak beli baju, bikin malu orang tua aja. Itu rambutmu wis gondrong, Mbok, cuci potong rambut. Wah, malah anaknya diseneni, anaknya dikata-katain ya kan. Nah, perhatiannya Dok ya. Betul, itu kadang-kadang memang merupakan suatu ungkapan perhatian seorang orang tua ya terhadap anaknya. Tapi di sisi yang lain itu bisa menyolot pertempuran Lebanon juga Mas, pertempuran Mahabharata. Sementara kalau anaknya nggak sabar-sabar lalu nyaut balik, aduh mama gimana sih? Nong telepon pengen ngomong yang baik-baik, kok sekarang ngajak berantem. Suka-suka wis. Di sini juga repot, kita nggak sempat cukur apa segala macam. Rame lagi gitu. Tapi memang ada seninya bicara dengan orang tua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.